Bismillahirrahmanirrahim. Adalah sedekah, bahkan tersenyum juga merupakan sedekah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Setiap kebaikan yang engkau lakukan, Allah akan hitung sebagai sedekah. Ya, ini alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata seorang muslim itu dia diliputi oleh kebaikan selama 24 jam. Bahkan tidur kita bisa menjadi sedekah, manakala kita meniatkan dengan tidur itu suatu kebaikan. Bahkan mematikan kipas bisa menjadi sedekah, mematikan lampu masjid bisa menjadi sedekah. Semua yang kita lakukan dengan niat kebaikan akan menjadi sedekah. Baik, sekarang al-ma'ruf. Apa definisi al-ma'ruf? Kebaikan itu definisinya apa? Dikatakan di kitab saya, al-ma'rufu lughatan ma'urifah. Al-ma'ruf secara bahasa itu artinya adalah ma'urifah, sesuatu yang sudah disepakati atau sesuatu yang sudah diketahui oleh syariat atau manusia. Artinya kebaikan itu disepakati oleh semua manusia yang mengatakan bahwa hal itu adalah kebaikan. Adapun secara syariat, ma'ruf adalah ismun jami'un likulli ma'urifa min ta'atillahi wa taqarrubi ilaih, yaitu semua nama pada setiap apa yang disepakati oleh manusia dari ketaatan kepada Allah dan taqarrub kepada Allah dan wal ihsani ilan nas, dan berbuat baik kepada manusia. Jadi al-ma'ruf secara bahasa adalah semua nama yang telah diketahui oleh manusia, yang mencakup ketaatan kepada Allah. Berarti semua ketaatan kepada Allah adalah al-ma'ruf. Wa taqarrub ilaih, dan bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka semua bentuk pendekatan diri kepada Allah termasuk ma'ruf. Wal ihsan ilan nas, dan berbuat baik kepada manusia, maka semua perbuatan baik kepada manusia adalah ma'ruf. Kemudian sedekah. Apa itu sedekah, Pak? Sedekah secara bahasa ma'khudatun minas sidqi, diambil dari kata as-sidqu. As-sidqu artinya adalah jujur. Jadi sedekah dengan kejujuran itu ada hubungannya. It hiya dalilun ala sidqi mukharrijiha fi imani, di mana sedekah ini akan menjadi dalil, akan menjadi ciri-ciri atau petunjuk atas kejujuran orang yang mengeluarkan sedekah, atas kejujuran iman orang yang melakukan sedekah. Jadi kebaikan yang kita lakukan adalah bukti dari kejujuran iman kita. Sedekah dengan harta adalah bukti dari kejujuran iman kita. Maka seseorang dikatakan jujur dalam imannya manakala dia bersedekah, karena sedekah atau sedekah itu diambil dari kata as-sidqu, yakni kejujuran. Pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama, al-hasu ala adam ihtiqaril ma'ruf, motivasi, dorongan untuk tidak meremehkan kebaikan, Pak. Untuk tidak meremehkan kebaikan.
Karena kebaikan sekecil apapun akan bernilai sedekah. Ucapan sekecil apapun jika itu baik akan bernilai sedekah. Semuanya akan bernilai sedekah. Bahkan kata Ar-Rasul SAW, engkau membantu orang lain menaikkan dirinya, menaikkan dia ke atas hewan tunggangannya, itu adalah sedekah. Engkau membantu orang lain membawakan barang-barangnya, itu adalah sedekah. Sekecil apapun adalah sedekah. Menyelamatkan semut yang hampir tenggelam adalah sedekah, akan diberi pahala sedekah. Bahkan dalam hadis sahih, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kullu ma'rufin sana'tahu ila ghaniyin aw fakirin fahuwa sadaqah. Setiap kebaikan yang engkau lakukan kepada orang kaya dan kepada orang miskin, fahuwa sadaqah, itu adalah sedekah. Jadi dari definisi ini, dari hadis ini, ternyata sedekah itu tidak hanya kepada orang miskin, tapi kepada orang kaya pun itu juga bisa bernilai sedekah. Kapan? Ketika kita berbuat baik kepada dirinya. Baik. Silakan Ustaz. Jarang-jarang hadir di majelis. Nomor 225. Insyaallah hadis sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. Di hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam membuktikan bahwa semua kebaikan adalah sedekah. Di hadis ini beliau merinci sedekah-sedekah tersebut, mana sedekah maksimal, mana sedekah yang minimal, mana kebaikan maksimal, mana kebaikan minimal, sebagaimana yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan di hadis-hadis sebelumnya. Kalau enggak bisa wahai Rasul, kalau enggak bisa engkau begini. Kalau enggak bisa wahai Rasul, kalau enggak bisa engkau begini. Ini termasuk di antara bentuk kemurahan Allah Azza wa Jalla kepada kita, bahwa Allah benar-benar memahami kemampuan hambanya. Hatta orang yang melakukan dosa pun kemudian dia diminta bertobat, maka syariat ini memberikan rincian taubatnya kadang. Contoh orang yang berzina di siang hari di bulan Ramadan, maka syariat memberikan rincian taubatnya. Engkau bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, itu maksimalnya. Ternyata enggak bisa. Bagaimana bentuk kasih sayang Allah? Kalau engkau enggak bisa, ya sudah, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Luar biasa. Benar-benar Islam ini murah sama kita. Jadi kalau dipikir-pikir, seharusnya kita ini masuk ke dalam surga. Karena sekecil apapun itu kebaikan, dan sekecil apapun
itu bisa ditobati, sebesar apapun bisa ditobati kecuali syirik. Seharusnya kita ini masuk ke dalam surga. Jadi kalau dipikir-pikir kita tiba-tiba gagal masuk ke dalam surga, ini berarti kita ini benar-benar sangat rugi besar, khusranul mubin, rugi yang sangat nyata, besar sekali. Karena sekecil apapun Allah jadikan sedekah. Bahkan Allah rinci lagi, kalau engkau nggak bisa begini, kalau engkau nggak bisa begini, Allah rinci lagi, dirinci oleh Nabi Alaihissalam. Seharusnya kita bisa masuk surga, tapi apa yang membuat kita tidak bisa masuk ke dalam surga? Tentu, kalau saya pikir mungkin kita malas melakukan, padahal sudah sangat gampang loh, tapi kita malas untuk bangkit dan melakukan, atau mungkin kita masih hitung-hitungan, masih kurang ikhlas. Padahal kita sudah belajar di hadis sebelumnya bahwa harta kita, kata Rasul SAW itu maqaddamta, yang engkau belanjakan, wa ma akharta, dan apa yang engkau tinggalkan itu adalah malu ahli warisik, harta ahli warismu, hartamu hanya engkau keluarkan. Jadi kalau orang sedekah, kalau orang berbuat baik dengan harta, ini sebenarnya harta dia yang akan menjadi simpanan di akhirat. Masih ingat panjenengan hadis Nabi Alaihissalam ketika Aisyah radhiyallahu anha menyembelih seekor kambing, kemudian dibagikan kepada semua orang fakir. Kemudian Nabi Alaihissalam masuk ke dalam rumahnya Aisyah. Kemudian Nabi Alaihissalam bertanya, wahai Aisyah, apakah masih ada yang tersisa? Maka Aisyah mengatakan, tidak ada yang tersisa wahai Rasul illa dira', kecuali bagian bahu kanan, mungkin bagian paha kanan dari kambing tersebut, yang merupakan bagian yang disukai oleh Nabi Alaihissalam. Semuanya udah dibagikan, semuanya udah dimakan, yang tersisa cuma ad-dira' saja. Tapi apa kata Nabi? Bal baqiyat kulluh illa dira'. Enggak, yang betul adalah semuanya masih tersisa, yang habis cuma diroknya saja. Kebalikannya Pak, maksudnya apa? Yang engkau berikan tadi, yang engkau bagikan tadi, itu semua hakikatnya masih ada. Adapun dirok yang tidak engkau bagikan, yang tidak engkau makan tadi, itu sebenarnya tidak ada. Karena apa yang engkau makan itu akan sirna menjadi kotoran. Tapi apa yang engkau berikan kepada orang lain itu baqiyat, akan tetap kekal, akan tetap ada sampai akhirat. Dan ini menunjukkan bukti dari firman Allah Ta'ala, wama ya, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan ma indakum yanfudu wa ma indallahi baq. Apa yang engkau punya, apa yang ada di sisimu itu yanfud, akan sirna, akan musnah. Tapi wa ma indallahi baq, apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Ini kan luar biasa. Jadi dibalik persepsi manusia itu, diputar balik. Yang awalnya kita melihat bahwa sesuatu yang diberikan itu adalah hilang, bukan punya kita, justru apa yang engkau berikan itu akan menjadi punyamu, dan apa yang tidak engkau berikan itu akan menjadi punya ahli warismu. Dibalik persepsinya oleh Nabi Alaihissalam, apa yang engkau berikan itu akan kekal, dia hanya berpindah tempat saja. Sekarang di dunia engkau berikan ini, engkau kehilangan dia secara mata menurut kita, tapi aslinya engkau tidak kehilangan. Engkau tetap akan menjumpai apa yang engkau berikan di mana? Di akhirat. Justru apa yang engkau simpan di akhirat malah nggak ada bentuknya, nggak ada bekasnya sama sekali. Dan ini Nabi Alaihissalam merinci kebaikan tersebut. Sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ala kulli muslimin shadaqah, wajib bagi seorang muslim itu sedekah. Lihat, para sahabat mengatakan qalu fa illam yajid, kalau enggak bisa wahai Rasulullah. Dikasih tahu sama Nabi, tetap bisa sedekah, enggak mungkin enggak bisa. Nabi kasih tahu, fayaqtamil biyadai, hendaklah dia kerja, fayanfa'u nafsahu, dan sehingga dia memperoleh manfaat terhadap dirinya, wa yatasaddaq, dan dia bisa sedekah. Ternyata fa'ilam yastati,
kalau enggak bisa juga wahai Rasul. Aulam yaf'al, kalau enggak bisa melakukan. Kata Rasul, kalau engkau enggak bisa kerja, engkau enggak bisa sedekah juga, tetap bisa sedekah. Dengan cara apa? Fayu'inu dal hajatil malhuf, engkau menolong orang yang membutuhkan, al malhuf, yang teraniaya. Menolong enggak harus dengan harta, bisa dengan doa, bisa dengan ucapan, ataupun dengan kemampuan yang kita miliki. Luar biasa. Ternyata barangkali mungkin orang ini cacat, nggak mampu gitu kan. Maka mereka tanya lagi, fa illam yaf'al, kalau nggak mampu juga, fa illam yastati, fa illam yaf'al, kalau nggak mampu juga ya Rasulullah. Ya wis, lek nggak mampu, fa ya'muru bil khairi, engkau suruh orang berbuat baik. Masa nggak mampu juga? Au ya'muru bil ma'ruf, atau engkau menyuruh orang berbuat ma'ruf. Masa nggak bisa juga? Ternyata tetap nggak bisa. Fa illam yaf'al, kalau nggak bisa wahai Rasul. Karena mungkin bisa jadi ada orang yang tidak mampu menasehati, karena mungkin dia nggak punya kekuatan, dia orang lemah, dia orang miskin, susah untuk menasehati. Kalau seandainya menasehati dia nggak akan didengar. Ya sudah, kalau nggak bisa bagaimana? Tetap bisa. Ternyata Rasul beri pilihan atau opsi yang paling minimal. Fayumsiku anisyarri, engkau tahan dirimu dari kejelekan, jangan sampai orang lain itu mendapatkan kejelekan dari dirimu. Fa innahu lahu shadaqah, yang demikian itu adalah sedekah untukmu. Jadi paling tidak kalau engkau nggak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan sampai engkau berbuat jelek kepada orang lain. Itu adalah sedekah untukmu. Jadi ada standar minimal jamaah. Jadi simpelnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa kebaikan itu bertingkat-tingkat. Kebaikan itu bertingkat-tingkat, mulai dari yang maksimal sampai minimal. Kalau engkau tidak bisa mengerjakan secara maksimal, maka jangan ditinggalkan semuanya. Kalau engkau tidak bisa sholat malam 11 rakaat, paling tidak 2 rakaat. Kalau engkau tidak bisa melakukan harta yang banyak untuk sedekah, paling tidak keluarkan harta yang sedikit. Kalau enggak bisa maksimal, lakukan yang minimal. Yang penting jangan ditinggalkan sama sekali. Saya punya contoh dalam sekolah ini, pelajaran. Tentu semua murid berbeda-beda gitu kan. Ada yang alim murid itu, ada yang juga yang kurang alim begitu. Ada di antara murid itu yang memang kondisi keluarga atau kondisi lingkungan dia tidak mendukung dia untuk bisa memahami pelajaran. Akhirnya apa yang terjadi? Murid ini suka terlambat misalkan, atau kalau pelajaran nggak paham-paham misalkan, atau kalau ngaji rame terus misalkan, gitu kan? Apakah kita marah? Seharusnya enggak. Kita melihat minimalnya. Apa minimalnya? Minimal dia mau datang buat ngaji. Meskipun di ngaji dia nggak bisa, meskipun di ngaji dia guyon, meskipun dia di ngaji dia tidak fokus, minimal dia datang mau ngaji, minimal mau sekolah daripada nggak mau sekolah, kan gitu. Makanya ada di antara orang tua itu di lembaga pendidikan pasti ada anak yang nggak bisa-bisa, orang tuanya datang, bagaimana Ustadz anak saya? Maka Ustadznya mengatakan, mohon maaf Bu, anak panjenengan nggak bisa ini, nggak bisa itu, sehingga ngapunten harus tinggal kelas misalkan. Kadang orang tuanya mengatakan, nggak apa-apa Ustadz, yang penting anak saya mau ngaji. Ini minimal, karena akan lebih susah kalau misalkan anaknya nggak mau ngaji, gitu loh. Jadi alhamdulillah yang penting dia mau ngaji. Siapa tahu minimal dia mau ngaji, minimal dia datang ke Al-Jariyat, siapa tahu akan tumbuh kecintaan dalam hatinya, cinta kepada Al-Jariyat. Kemudian dia ketika dewasa akan menjadi orang berpengaruh di Al-Jariyat misalkan. Kemudian dia menjadi orang yang paling terdepan dalam membela sunnah misalkan. Meskipun dia tidak mau ngaji, meskipun dia tidak paham-paham, nggak hafal-hafal Quran, tapi minimal dia datang ke sini sudah alhamdulillah.
Demikian juga dengan kebaikan ini, sampean tidak bisa sedekah, wes bekerja sedekah, nggak bisa juga, jangan ditinggal, sedekahnya tetap ada. Sampai terakhir, yang penting panjenengan tidak menyakiti orang lain, itu adalah bentuk sedekah. Ya Masya Allah, luar biasa hadis ini. Minimal seperti itu, tahan diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, itu adalah sedekah. Tayyib. Ana jelasin secara umum, ini ada faedahnya. Ya, yang pertama faedahnya apa ini? Fihi targhib. Pada hadis ini terdapat at-targhib. Apa targhib itu? Motivasi. Fil amal, untuk beramal. Wal kasbi, untuk bekerja. Wal hathu ala fi'il khairat hasbal imkan. Dan ada motivasi untuk berbuat baik hasbal imkan, sesuai dengan kemampuan, sesuai dari kemampuan panjenengan. Nah, kemudian yang kedua apa ini? Fadlu mati yadil aun, fadlu mati yadil auni wal musa'adati ilal mankubaini wal muhtajin. Keutamaan menolong atau membantu orang yang membutuhkan. Kemudian fadlul imtina anis syarri taliban limardoti subhanah. Keutamaan al-imtina, menghalangi. Keutamaan menghalangi kejelekan, talaban limardotihi subhanah, dalam rangka meminta ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala, menghalangi kejelekan dari orang lain. Yang keempat, ismus sadaqah yaqa'u ala kulli naw'in al ma'ruf. Yang dinamakan sedekah itu ada pada segala macam kebaikan. Segala macam kebaikan dinamakan sedekah. Baik. Kemudian hadis 226, hadis yang sama pada pertemuan yang lalu. Fadl, langsung dari Anna Abadar akhbarahu. Akhbarahu annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala imanu billah wa jihadu fi sabilihi, qala fa'ayyul riqabil afdal, qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha, qala ara'aita in lam af'al, qala tu'ibu dha'ian aw tasna'u li akhirah, qala ara'aita in lam af'al, qala tad'un nasa min syarri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha 'ala nafsik. Baik. Jazakallahu khairan. Kembali lagi Nabi alaihissalam merinci kebaikan yang termasuk sedekah. Dan perlu kita ingat bahwa semua kebaikan itu termasuk ke dalam bentuk keimanan. Semua cabang keimanan itu adalah kebaikan. Abadar bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Amal yang apa? Amal yang bagaimana wahai Rasul? Yang paling utama. Lihat, pada pertanyaan ini pun terdapat pelajaran bagi kita. Bagaimana para sahabat itu ingin sekali melakukan yang paling utama, meskipun terkadang di antara mereka ada yang tidak mampu melakukan gitu. Tapi paling tidak dengan mereka bertanya apa yang paling utama, itu mereka ini menunjukkan bagaimana semangat mereka dalam kebaikan. Ar-Rasul mengatakan imanun billah, yang paling utama kebaikan itu adalah iman kepada Allah. Tentu ini termasuk di antara cabang iman yang paling tinggi.
Sebab tidak dinamakan iman kecuali dia bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan tauhid. Wa jihadun fi sabili, dan berjihad di jalan Allah. Apakah ini sudah pasti? Kalau iman sudah pasti nggih Pak, nomor 1, nggak mungkin ada yang mengalahkan iman, nggak mungkin. Nah, kalau jihad maka jadi selain dikatakan birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang terbaik setelah iman. Sedangkan di sini adalah jihad fi sabilillah. Qala fa ayyur riqabi afdal. Kemudian Abu Dzar mengatakan, lantas budak manakah yang paling utama? Kalau di hadis sebelumnya dikatakan, lalu apalagi wahai Rasul amal yang paling utama? Itu di hadis sebelumnya. Kalau di hadis ini langsung ditanya, fa ayyu riqabi afdal, budak yang mana yang paling utama? Qala aqlaha thamanan, yang paling mahal harganya, wa anfasuha inda ahliha, dan yang paling berharga bagi sayyidnya, bagi tuannya, itu yang paling utama untuk dibebaskan. Qala ara'aita illam af'al, bagaimana pendapatmu wahai Rasul kalau misalkan aku enggak mampu melakukan, duitnya enggak ada? Karena waktu itu memerdekakan budak menjadi amalan yang paling tinggi. Bahkan betapa banyak dalam Islam kafaro dosa itu membebaskan budak, ya kan? Nah, termasuk di antara jima di siang hari bulan Ramadan tadi itu, di antara kafarohnya membebaskan budak. Kalau nggak bisa, tu'inu da'ian au tasna'u li akhraq, engkau membantu orang yang pengangguran kau bantu dia, atau orang yang tidak punya keterampilan dibantu, bagaimana diajari misalkan biar dia bisa bekerja, dilatih. Kalau di pondok ada menjahit, ini termasuk apa? Wa tu'inu da'ian au tasna' li akhraq, dibekali keterampilan biar dia bisa sedekah, biar bisa bekerja, itu termasuk sedekah. Ternyata enggak isok sisan Pak. Ara'aita illam af'al, kalau enggak bisa wahai Rasul bagaimana pendapatmu? Terakhir, minimal tada'un nasa minasyarri, engkau tahan kejelekan kepada manusia. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik, karena itu merupakan sedekah yang engkau bersedekah dengannya kepada dirimu. Jadi kalau enggak bisa sedekah kepada orang lain, minimal kau sedekah kepada siapa? Diri kita sendiri. Dengan cara apa? Jangan sampai orang lain itu tertimpa kejelekan kita, kena dampaknya gitu loh. Karena di pundak kita ini, kita enggak sendirian. Di pundak kita ini ada nama baik dakwah sunnah, ya kan? Ada nama baik Islam, ada nama baik orang tua kita. Kalau kita di lembaga, ada nama baik lembaga. Jangan sampai karena sikap kita lembaga ini kena, kan gitu. Itu ustadz siapa itu? Oh, ustadznya tahu dulu. Oh, tahu dulu ustadznya nggak bener kabeh. Padahal yang nggak bener cuma satu orang. Gara-gara dia kena semuanya. Jangan sampai seperti itu. Di pundak kita ada nama siapa? Ada nama Ahlus Sunnah. Siapa itu? Salafi. Oh, Salafi kok koyok ngono. Akhirnya semua Salafi kan kena. Sehingga ustadz-ustadz yang membangun dakwah dari bawah, memperbagus nama dakwah ini, memolesnya biar orang suka ke dakwah ini, gara-gara kita orang jadi malah menjauh dari dakwah. Jadi minimal jangan sampai orang lain itu terkena kejelekan kita. Ar-Rasul SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim dikatakan muslim itu siapa? Orang yang salimal muslimu, orang Islam lain itu selamat dari apa? Min lisani,
dari lisannya, wayadi dari tangannya. Dijaga lisanmu, jaga tangan, jangan sampai terkena kejelekan kepada orang lain. Kalau terjadi, segera minta maaf. Baik. Kemudian mungkin ini terakhir jemaah, karena yang 227 ini panjang dan banyak sekali faedahnya, dan bab berikutnya dan seterusnya ini masih tentang al-ma'ruf semuanya, masih banyak tentang masalah al-ma'ruf. Dan Masya Allah kita sudah mengkaji sampai hadis 227, sudah 227 hadis kita kaji, dan kita sudah sampai di halaman 674 di kitab saya ini. Dan saya berpikir semalam, dari 200 hadis ini kira-kira yang masih kita ingat itu berapa, kira-kira yang sudah kita amalkan itu berapa, atau udah lupa semua hadisnya. Ya Masya Allah, itu monggo dibaca-baca lagi. Saya pun kadang masih ngebuka dari awal, membaca-baca lagi hadisnya. Oh ini belum diamalkan, ini belum diamalkan. Ternyata di Islam ini ada banyak sekali pilihan kebaikan. Syekh bintil Qasim, beliau pernah mengatakan, dia seorang perempuan, Syekh namanya Syekh bintil Qasim. Dia pernah mengatakan Allah itu punya nama Al-Fattah, yang maha membuka. Allah membukakan kebaikan bagi siapapun yang dia kehendaki. Maka kebaikan manapun yang Allah bukakan untukmu, ke pintu kebaikan manapun yang Allah bukakan untukmu, maka istiqomahlah di dalamnya. Karena ada kalanya Allah membukakan pintu kebaikan A kepada si fulan, tapi kepada si B Allah enggak bukakan itu, tapi Allah bukakan pintu lain kepada si B. Maka pintu kebaikan manapun yang Allah bukakan untukmu, maka istiqomahlah lewat melalui pintu tersebut. Ada kalanya orang Allah bukakan pintu ilmu kepadanya, tapi ke orang lain Allah enggak bukakan pintu ilmu. Ada kalanya Allah bukakan pintu empati, pintu ringan tangan, suka membantu, dan Allah enggak bukakan itu kepada orang lain. Ada kalanya Allah bukakan pintu salat malam, tapi Allah enggak bukakan kepada orang lain. Tapi orang lain ini Allah bukakan pintu puasa misalkan. Yang salat malam dia enggak pernah puasa, yang puasa enggak pernah salat malam. Maka pintu apapun yang Allah bukakan untukmu, maka istiqomahlah di dalamnya. Itu kata Syekh bintul Qasim. Dan kita sudah melihat betapa banyak kebaikan dalam Islam. Maka kebaikan manapun yang Allah mudahkan untuk kita agar kita bisa amalkan, monggo istiqomah di kebaikan tersebut. Dan yang paling penting adalah nasihat para salaf, dan juga termasuk di antara nasihat Ustadz Ridwan rahimahullah, dan ini sesuai dengan nasihat para salaf, yaitu di antaranya hendaklah seseorang memiliki amal kebaikan rahasia. Amal kebaikan rahasia yang dia lakukan, yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya saja. Karena amal rahasia ini, siapa tahu kalau amal-amal lain tidak Allah terima, paling tidak amal rahasia ini Allah akan terima. Kenapa kok Allah akan terima? Karena rahasia, dia beramal hanya untuk Allah, hanya Allah yang tahu, sehingga selamat dari yang namanya riya atau tidak ikhlas. Jadi hendaklah kita juga memiliki amal rahasia. Apa amal rahasia kita? Terserah. Mungkin panjenengan suka istighfar, monggo dirahasiakan, jangan dikasih tahu ke orang lain. Mungkin panjenengan suka memasukkan ke kotak infak 2.000, 5.000, monggo masukkan di saat orang lain tidak mengetahui. Silakan lakukan amal tersebut dan jangan pernah diceritakan, sehingga itu menjadi amal rahasia antara panjenengan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau diceritakan bukan rahasia lagi namanya. Nah, siapa tahu itu yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Baik, mungkin tidak ada pertanyaan nggih. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.